Seperti biasa, title-nya itu hanya clickbait. Tentu saja kalian bisa pakai state untuk melakukan filtering atau searching data gitu ya. Cuma di sini gue mau share aja sebuah problem yang mungkin nanti kalian akan hadapi kalau hanya mengandalkan state untuk fitur searching atau filtering gitu. Dan tentunya gue nanti akan ngasih solusinya. Jadi gini, di sini gue punya sebuah web app dan kalian mungkin pernah lihat dari video-video gue sebelumnya. Ini gue recycle aja karena gue males. Tapi intinya di dalam web app ini gue hanya bisa ngefilter list of products yang udah ada di sini gitu. Jadi misalkan kalau gue ngetik fish gini, terus gue klik search, dia akan nge-search produk yang memiliki kata fish di dalamnya, kayak gitu kurang lebih. Cara kerja code-nya juga simple banget. Di sini gue punya list of products yang nanti akan nyimpan array of product atau hasil data yang gue fetch dari API. Di sini functionnya. Habis itu kalau kalian lihat juga di sini gue punya sebuah state ya namanya search product yang nyimpen sebuah string. Oke, string ini nanti di set isinya oleh si inputan ini. Kayak ada on change, dia ngeset state-nya isinya adalah ya sesuai dengan apa yang kita ketik gitu. Terus gue punya sebuah button di sini ya kan, button search. Nah, button search ini on click-nya itu manggil function handle search. Handle search basically hanya manggil si function fetch products untuk ngedapetin produknya gitu. Habis itu kalau kalian juga lihat di dalam fetch products ini, dia itu melakukan HTTP request ya, nge-get gitu ke API yang gue udah bikin, yang basically nge-return ini ya, data yang di sebelah kanan sini. Habis itu dia bisa dikasihin query params, namanya search, terus gue kasih value-nya itu search product atau berdasarkan yang kita ketik. Jadi kalau misalkan gue ngetik di sini ball gitu, gue klik button search di sini, dia akan nge-search, melakukan HTTP request get menggunakan query params search, value-nya adalah ball sesuai yang gue ketik. Nah sekarang ada yang salah nggak dari sini? Sebenarnya enggak. Kalau kalian lihat juga dari tadi data fetching-nya ya aman-aman aja gitu kan. Cuma problemnya nanti akan muncul ketika misalkan kita refresh, oke? Kalau kita refresh, kalian lihat ini inputannya itu kan ke reset lagi, dan yang terpentingnya di sini harus kita perhatikan list of datanya juga ke reset. Nah, biasanya kalau kita nge-search sesuatu, contohnya di YouTube gitu. Kalau kita nge-search sebuah video, misalkan nyari tutorial programming gitu kan, Void FNC gitu. Lo klik enter, nih misalkan gue kasih contoh aja di sini, Void FNC gini. Gue enter. Nah, ini kalau misalkan gue refresh, set. Kita mau ya hasilnya itu tetap sesuai dengan yang kita refresh gitu kan. Problemnya adalah kalau menggunakan state, kita itu nggak bisa menyimpan data yang kita mau searching. Kenapa? Karena kita nyimpannya di dalam state, di mana kalau misalkan kita nge-refresh page-nya, state-nya itu kan ke reset. Jadi gimana sih solusinya? Solusinya teman-teman sebenarnya simple. Di sini gue udah bikin juga program yang kedua. Ini gue ganti web page-nya. Oke, nah cara kerjanya itu kurang lebih sama. Bedanya di sini kita nge-search-nya bukan based on state doang, oke, tetapi juga menggunakan yang namanya query params. Ini gue akan contohin dulu cara kerjanya gimana. Misalkan gue kasih product name-nya fish kayak gini, terus gue search, set dia muncul juga ke filter gitu ya. Tapi kalau gue refresh, oke, inputannya ke reset memang iya, tapi nggak apa-apa karena lihat di sini kalau kalian lihat ya, datanya nggak ke reset gitu. Nah, semua ini berkat apa? Gara-gara ini nih, di atas ini. Oke, kita nge-search-nya itu sekarang udah tidak berdasarkan state yang kita isi dengan inputan kita, tapi udah ngambil dari yang namanya query params gitu ya. Mungkin kalian sering lihat tapi mungkin belum tahu namanya apa gitu. Ini namanya query params atau search params gitu, yang disimpan di URL browser kalian, dan ini kalau kita refresh itu tidak akan hilang. Jadi nanti di dalam programnya ini gue udah set si fetch products itu, kalau kalian lihat di sini yang sebelumnya itu kan dia ngambil value search-nya itu ke search product, which is state kita gitu. Kalau sekarang dia itu ngambilnya search ini udah bukan ke search product tetapi ke router.query.search. Nah, router.query.search ini apa? Ini basically cara kita mendapatkan query params yang ada di dalam Next.js. Nanti kalian kalau mau lihat lebih lengkapnya mungkin bisa baca dokumentasinya. Tapi intinya di dalam Next.js itu kita kan punya hooks namanya useRouter yang memberikan memberikan kita akses ke router dari browser kita. Kita bisa panggil router.query nanti untuk dapetin query params yang nanti ada di dalam URL kita.
Terus kita cari yang namanya search di sini. Makanya kita dapat di sini atau kita panggil di sini yang namanya search sesuai. Kalau misalkan kalian bikinnya di sini namanya cari gitu ya. Ya otomatis di sini kita router.query.cari juga. Kita sesuaikan aja dengan kebutuhan atau yang sesuai kalian mau aja sebenarnya. Kayak gitu. Nah, dengan ini, oke, dengan kita menyimpan value di URL, ini kan setiap kali kita refresh, dia nggak akan hilang gitu. Jadi otomatis filteran atau yang kita searching itu juga datanya nggak akan hilang. Nah, cara kerja code-nya itu sebenarnya sangat simple gitu, nggak beda jauh. Di sini sama inputannya itu gue nge-set search product atau state itu sesuai dengan ketikan gue. Bedanya nanti ketika di button sini gue ngeklik, dia tetap manggil handle search. Tapi function handle search ini udah bukan manggil atau sekedar manggil si fetch products doang. Oke, kali ini dia manggil router.push. Oke, ini sekali lagi ini caranya Next.js. Kalau kalian menggunakan framework lain, ya silakan gunakan cara framework tersebut, tapi konsepnya kurang lebih sama. Gunanya router.push ini adalah untuk mendorong, makanya namanya push ya, mendorong sebuah query params yang bernama search, isinya adalah search product atau state yang udah yang berisi ketikan gua gitu. Makanya kalau gua ketik ball di sini, gua klik search, dia akan manggil handle search ini, dia akan nge-push ke URL kita, ke browser kita, sebuah query params namanya search, isinya adalah search product atau ketikan gue di sini, yaitu si ball. Gue klik search, oke, muncul semua datanya, dan di sini di atas ini kalian lihat juga search itu isi value-nya udah berubah menjadi ball kayak gitu. Nah, di dalam fetch products ini, sekali lagi dia itu udah bukan manggil ke search product, tapi udah ke router.query.search, which is, sekali lagi, query params yang ada di browser kita. Kayak gitu. Nah, untuk use effect-nya, itu gimana cara kerjanya? Di sini, karena sekali lagi ini karena menggunakan special case-nya Next.js ya. Di sini karena gue gue membutuhkan router.query, oke, kebetulan si Next.js itu by default di awal ketika page itu masuk, itu routernya belum siap. Jadi router.query itu value-nya bisa aja undefined atau kosong gitu. Makanya gue kasih condition di sini if router.isReady, jadi routernya itu udah siap untuk digunakan di web application kita. Terus gue taruh sebagai list of dependency. Jadi ketika router.isReady ini berubah gitu ya, value-nya berubah, dia nanti akan nge-trigger use effect-nya yang akan ngecek kalau routernya itu udah ready, baru kita panggil fetch products atau kita melakukan data fetching di sini untuk dapetin item-itemnya. Habis itu gue juga ngeset di sini sebagai list of dependencies-nya router.query.search. Jadi ketika router.query.search itu value-nya berubah, which is yang terjadi ketika kita manggil sini handle search. Dari tadi gue jaksel banget ya BTW ya. Jadi ketika kita manggil handle search ini, router.query.search itu kan akan berubah karena kita nge-push sebuah query params yang value-nya berbeda gitu. Ini juga sekali lagi akan ke-trigger, terus dia ngecek lagi routernya itu ready atau tidak. Kalau sudah ready dan dia mengalami perubahan di search query-nya atau di query paramsnya, baru dia juga akan manggil si fetch products. Makanya itu tiap kali gue ngetik di sini fish misalkan, gue push query params baru, ini si use effect-nya akan ke-trigger dan dia akan melakukan data fetching lagi gitu. Dan sekali lagi kalau gue refresh, set, dia datanya nggak hilang, tetap ke-save karena si fetch products ini udah bukan nge-refer ke state kita, tapi udah nge-refer ke si router.query.search atau yang ada di dalam URL atau URL browser kita. Udah pada dasarnya kayak gitu, dan teknik ini sebenarnya bisa kita lakukan juga untuk pagination kalau kalian memiliki fitur pagination. Misalkan kalian tambahin di sini juga dan page sama dengan 1 gitu. Cuma ya nggak sempat kita bahas di dalam video kali ini. Mungkin di video berikutnya gue akan coba bahas untuk pagination juga, best practices-nya kayak gimana. Dan walaupun ini sebenarnya lesson aja gitu, walaupun beberapa hal itu memang bekerja dengan cara-cara tertentu, tentunya selalu akan ada room for improvement gitu. Jadi walaupun memang nge-search menggunakan state itu bekerja gitu, tapi bukan berarti itu adalah pilihan yang terbaik. But then again, ini semuanya tergantung dengan use case. Ini gue hanya ngasih tahu bahwa pada umumnya, kalau misalnya kita melakukan filtering atau searching itu, biasanya kita simpan supaya ketika user itu simpan di URL atau query params, supaya ketika user itu nge-refresh page-nya, datanya itu tetap sama sesuai dengan yang
dia search, dan bahkan dia kesimpan di browser history. Kira-kira itu aja guys yang gue mau share untuk kali ini. Semoga berguna untuk kalian, and I will see you guys in the next video. Bye-bye.